setelah rebahan itu melakukan suatu revolusi atau perubahan gitu yang signifikan? Jawabannya, jangan fokus ke anak muda yang lainnya, tapi fokus ke diri sendiri. Kita anak muda tidak? Anak muda kan? Anak muda yang cuman karena satu orang itu bisa merubah Indonesia bisa menjadi negara maju atau merusak Indonesia itu hanya dengan satu orang, teman-teman. Jadi jangan fokus kepada mampu tidak anak-anak muda di luar sana, 200 juta anak muda di luar sana di Indonesia untuk melakukan perubahan, untuk melakukan revolusi gitu ya. Mampu tidak? Pertanyaannya, diri kita mampu tidak melakukan perubahan setelah rebahan itu gitu. Jadi fokus ke diri kita sendiri. Kalau kita mampu melakukan suatu perubahan, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan tergerak untuk melakukan suatu perubahan yang lebih dari kita. Kayak begitu. Jadi intinya ada kalimat bijak dari seorang bijak mengatakan bahwasanya banyak orang yang ingin merubah dunia, tapi dia lupa untuk merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin berubah sebenarnya tantangan atau musuh itu bukan orang-orang atau teman-teman kita di luar sana, tapi diri kita sendiri jadi musuhnya, teman-teman. Kemalasan kita, emosi kita yang nggak bisa kita kontrol, manajemen waktu kita, self management kita yang kurang, itu sehingga membuat dampak kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada teman-teman kita seperti itu. Jadi fokus ke diri kita, perubahan diri kita sendiri. Pertanyaannya, mampu tidak kita berubah? Nanti orang lain akan terinspirasi dari kita. Kalau sudah menginspirasi orang lain gitu ya, orang lain bahkan yang misal Marsha fokus ke diri sendiri gitu ya, Marsha fokus ke perubahan diri sendiri. Saya terinspirasi oleh Marsha, keren banget ini Kak Marsha gitu, saya pengen jadi Kak Marsha. Bahkan ketika saya bilang saya pengen jadi Kak Marsha, saya melakukan suatu perubahan, saya akan lebih dari seperti Kak Marsha. Dulu saya pengen jadi kayak Kak Shirley Anavita gitu. Kenyataannya setelah saya belajar, setelah saya giat, sebenarnya dalam pikiran saya mampu melebihi Kak Shirley Anavita, kan seperti itu. Tapi fokus ke diri sendiri, teman-teman. Oke, baik. Keren sekali ya jawaban dari Kak Reza, itu sangat memotivasi untuk anak muda, apalagi di kalangan mahasiswa ya. Karena emang pada umumnya ya, ini juga agak sangkut paut dengan insecure, segala macem gitu kan. Aku agak sedikitnya kaitin sama kalimat yang tadi Kak Reza katakan bahwa musuh terbesar kita sendiri adalah diri sendiri. Gimana kita orang lain mau bantu kita, sedangkan diri kita sendiri kita nggak bisa bantu gitu. Gimana Kak Reza? Setuju? Oke. Terus yang terkait produktif itu emang benar yang tadi Kak Reza katakan bahwa kita emang ya namanya juga sekarang generasi Z ya, banyak yang bilang main HP, main apa ya. Kembali lagi dengan diri sendiri, gimana kita bisa memanage waktu untuk melakukan kesempatan-kesempatan yang apa saja yang kita harus lakukan. Oke, ini ada yang komentar, sepakat dengan hal ini, perubahan harus dilakukan mulai dari diri sendiri dulu. Oke, setuju ya. Lalu aku mau lanjut nih, the last pertanyaan. Masih fokus dengan back to topik awal yang kita bahas terkait public speaking nih. Selain tadi kita kan bahas postur tubuh, postur kita ya, postur tubuh untuk gerak segala macam, sama selain baca buku, itu ada tips lain nggak Kak? Maksudnya bisa nggak dikasih urutan tips untuk pemula yang ingin belajar public speaking, entah dari intonasinya Kak? Karena kan secara intonasi juga berpengaruh ya untuk kita memberikan motivasi kepada audiens seperti itu Kak. Gimana Kak Reza? Ya, tadi saya mau menjelaskan tentang bahasa tubuh itu ini ya, terpotong gitu ya. Kalau misal kita dalam kamera, teman-teman, secara online, misal kita menjadi pemateri di sebuah Zoom, usahakan kamera ini sejajar dengan mata kita, gitu ya. Kayak Marsha ini udah betul, gitu ya. Kemudian itu yang pertama, kalau misal kita secara online,
Terus kalau semisal secara offline ada beberapa, dimulai dari mata kita. Mata kita kita harus sapu bersih audiens dari kanan, habis itu dari tengah, kemudian ke kiri gitu. Itu harus sapu bersih audiensnya. Kalau semisal kita malu, misal dalam satu forum, satu kelas mahasiswa baru gitu, kita malu gitu, maka lihat segitiga di atas mata. Jadi lihat di sininya, itu sama seperti kita lihat matanya. Atau lihat segitiga di bawah mata, kayak hidung ataupun di sebelah sini gitu. Itu sama halnya kita melihat mata mereka, mata audiens. Kalau semisal kita gugup, kita manggung, terus kita gugup gitu ya. Kita fokus melihat ke satu orang di sebelah kanan. Satu orang, itu sama halnya kita melihat semua orang di sebelah kanan kita. Kemudian satu orang di tengah, satu orang di samping kiri, satu orang di belakang ataupun satu orang di depan gitu. Sapu bersih. Jangan sampai kita fokus, misal ada pacar kita di sebelah kanan, kita fokus ke kanan saja. Yang kiri dikesampingkan gitu. Kan kalau yang di sebelah kanan itu ngerasa risih, di sebelah kiri ngerasa kok aku nggak diperhatikan ya gitu. Jadi sapu bersih itu dimulai dari mata. Kemudian ini mulut atau bibir gitu ya. Kita kalau misal ngomong ataupun ngobrol jadi pembicara, itu saya terinspirasi dari Mary Riana. Beliau kalau ngomong itu selalu tersenyum gitu ya. Ngomong pakai tersenyum. Kalau Najwa Shihab kan ngomongnya itu tajam ya matanya ya. Itu juga bagus, mata itu tajam juga bagus gitu ya. Tapi kalau ngomong usahakan ya sambil tersenyum. Kalau semisal ada kalimat-kalimat yang membuatnya dia harus serius, ya udah nggak usah senyum pun nggak masalah gitu. Kalau dari guru saya kemarin, kalau kita tersenyum, usahakan giginya itu kelihatan. Jadi jangan cuma tersenyum-senyum gitu ya, tapi giginya harus kelihatan. Usahakan 7 gigi biasanya gitu. Ngomong sambil senyum itu membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih percaya diri gitu teman-teman. Itu dari mulut, kemudian dari tangan. Tangan itu kalau di kamera itu harus kelihatan. Berarti kalau misal tangannya nggak kelihatan ya kameranya harus mundurin dikit kayak gitu. Ini untuk tangannya harus kelihatan gitu. Untuk apa Kak Reza? Ya itu bahasa tubuh gitu. Biar kita penekanan ke diri kita sendiri bahwasanya penegasan ke diri kita sendiri bahwasanya aku percaya diri karena gerakan-gerakan tangan itu tadi gitu. Jadi tangan meskipun kalian menjadi pemateri di sebuah acara di offline, acaranya offline di panggung, itu tangan itu jangan diam gitu. Tangan itu usahakan kalaupun diam, misal ada pertanyaan, ada yang nanya nih, kamu kan pastinya diam sebagai pembicara, usahakan tangannya di sini aja gitu, di sini. Jadi jangan kayak tegak gitu loh, jangan. Usahakan di bawah pusat lah istilahnya, tetap seperti itu profesional kalau kita menjadi seorang pembicara ketika kita diam. Kemudian kalau misal tangan sesuaikan dengan apa yang kita omongkan, misal kecil ya kecil gini gitu ya, kalau besar ya besar gitu ya, nggak apa-apa, percaya diri aja. Itu tangan. Kalau misal kaki itu kita harus ke sudut kanan, kemudian kalau di offline ya ke sudut ke depan ataupun ke sudut kiri gitu ya. Itu membuat kita seolah-olah menguasai panggung, biasanya seperti itu. Dan sudut kanan kiri. Dan kalau misal kita mengangkat materi, bayangkan orang tua kita di rumah sana berjuang itu, bayangkan ya sambil jalan-jalan. Jadi omongan dengan apa gerakan-gerakan tangan kita, gerakan kaki kita itu selaras dengan apa yang kita omongkan gitu. Terus itu aja sih. Dan satu tips yang pernah saya dengar dari teman saya, bahwasanya usahakan kalau menjadi pemateri di depan itu jangan mundur. Jadi jangan mundur banget gitu. Itu mengurangi kepercayaan diri kita. Seperti itu. Nah, dari atas kepala sampai kaki udah dibahas tentang bahasa tubuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan.
Oke, tadi aku mau make sure terlebih dahulu. Berarti selain kita menyikapi diri untuk public speaking, emang ada hal-hal penting yang emang harus kita perhatikan ya, dari gestur tubuh, dari intonasi, dan cara kita untuk pembawaan ngomong dan melihat juga tuh emang semua ada aturannya ya kak ya. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Kak Reza dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, ada yang bertanya nih kak. Izin kakak, ini diskusinya di dalam forum tentang masalah apa yang dibahas atau forum umum? Eh, dari topik pembahasan awal kita emang membahas terkait generasi berkelanjutan ya, terkait public speaking nih untuk generasi-generasi Z gitu, seperti itu. Sehingga kita berkelanjutan ke sesi diskusi ya teman-teman, yang tiba-tiba ranahnya kemana-mana ya. Tapi it's okay, kita juga namanya belajar, banyak belajar. Karena semuanya emang tidak harus fokus satu ya, kita juga saling berkaitan ya, kayak kita mau fokusnya emang speaking pasti berkaitan lagi dengan percaya diri, habis percaya diri kita lagi bahasnya yang lain, jadi emang tidak harus fokus satu tema ya, kayak ibaratnya. Betul. Intinya sih dua. Intinya dua, public speaking dan perubahan anak muda secara berkelanjutan, gitu kan? Oke kak, nah sekarang aku pengen tahu nih, sebelum kita mengakhiri live streamingnya kita malam ini, Kak Reza boleh nggak memberikan closing statement pada teman-teman atau para penonton juga untuk penekanan nih, termotivasi gimana kita sebagai mahasiswa atau yang harusnya mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih lanjut gitu untuk apa ya, produktif ya, seperti itu Kak. Sebenarnya kalau misal cara intinya gimana cara dari kita jadi produktif, itu materi-materinya banyak di YouTube. Jadi bisa kalian cari yang sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari gitu. Bisa kalian mahasiswa gimana cara produktif gitu, atau kalian kuliah sambil kerja gimana caranya produktif, itu banyak teman-teman teori-teori. Kemudian intinya kalau kita pengen produktif, itu yang pertama harus ada mentor, yang kedua teman yang positif, yang sevisi dengan kita, biar kalau kita nyamping atau kita beda jalur, beda track gitu ya, itu kita diingatkan sama teman kita. Kalau kita bingung arahnya kemana, itu akan diarahkan ke mentor kita. Makanya saya senang banget kalau semisal saya punya teman yang sevisi dengan diri saya, atau punya mentor yang mengerti saya dan mengarahkan saya gitu. Itu produktif itu bisa kalau dalam diri kita itu punya keinginan kuat untuk bisa berubah. Ditambah lagi dari eksternal kita gitu ya, itu tadi lingkungan dengan mentor. Ibarat kata kalau telur itu kalau ditetaskan atau dipecahkan dari luar, itu akan menjadi telur dadar, dimakan udah selesai. Tapi kalau telur dipecahkan dari dalam, itu akan menjadi kehidupan baru, akan menjadi pitik gitu atau ayam kecil gitu ya. Dan seterusnya kehidupan itu akan berkelanjutan, sama seperti diri kita. Kalau misal kita mau produktif, dimulai dari dalam diri kita sendiri dulu, dari dalam keluar gitu, nanti itu akan menjadi kehidupan yang baru yang pastinya lebih indah. Seperti itu teman-teman. Terkait dengan public speaking, karena ini dalam konteksnya public speaking, sekali lagi public speaking itu adalah cover atau kemasannya. Kalau covernya itu tidak menyenangkan atau tidak menarik, maka kita tidak, jangankan membaca isi dalam bukunya gitu, membaca covernya aja kita tidak tertarik gitu. Jadi usahakan penting di semua lini pekerjaan ataupun di semua lini organisasi ataupun kehidupan, covernya dulu diperbaiki. Setelah itu bangun dengan 4 skill teman-teman. 4 skill ini baru kemarin saya dapatkan gitu ya. Saya nyontek nggak apa-apa ya. 4 skill yang digunakan sampai tahun 2030, dan 4 skill ini dibutuhkan oleh semua lini pekerjaan kalau kalian yang mau kerja. Yang pertama problem solving atau menyelesaikan masalah.
Yang kedua, self management atau manage atau mengatur diri sendiri. Kita manajemen waktu, manajemen leadership kita gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersosialisasi atau berjejaring, teman-teman. Ini penting karena kita hidup di Indonesia di mana orang dalam itu jauh lebih nyaman, punya orang dalam jauh lebih enak gitu ya daripada kita berusaha gitu. Karena faktanya seperti itu, ketika saya merasakan gimana caranya saya bisa masuk ke dalam kampus atau saya bisa mengadakan acara besar sampai 1.000 event saya waktu itu, ya itu karena bukan saya pematerinya tapi saya sebagai promotor event gitu. Itu karena bersosialisasi atau berjejaring itu penting, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi adaptation, beradaptasi dengan teknologi karena kita tidak bisa menghindari dari perkembangan zaman ini gitu ya. Sekarang sudah ada AI, kita harus mempelajari biar kita tidak ketinggalan zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, cari duit aja susah banget gitu. Kenapa ada orang yang cari duitnya mudah, sekali waktu udah dapat jutaan, ada juga yang susah banget karena kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi atau dengan lingkungan zaman sekarang. Itu sih kalimat-kalimat terakhir dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Dan thank you. Wah, terima kasih. Semoga teman-teman motivasi atau masukan dari Kak Reza kita bisa nih membuat untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas masing-masing ya. Karena yang Kak Reza sudah sampaikan tuh sangat cukup bagi saya untuk menambah wawasan sekaligus menambah masukan kita untuk semangat gitu loh Kak. Karena kita butuh selain percaya diri emang harus butuh mentor untuk bantu mendorong kita jauh lebih baik seperti itu teman-teman.